Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat. Baik, Amin, amin, amin. amin. Indonesia ini kan kemarin U17-nya berhasil nih masuk ke Piala Asia. Nah, Betul. terus katanya di U23 kita masuk ke pot satu ya bro. Gimana nih ceritanya bro? Betul, Ini kan betul. Piala Asia terus nih semua. Iya. Ini kan buah dari atmosfer perkembangan sepak bola nasional ya, yang Hmm, secara general akhirnya bisa tarik-menarik antara berbagai level usia. Kita lihat bahwa bagaimana dimulai dari timnas senior tentu saja ya. Karena kita menganggap bahwa timnas senior inilah yang menjadi barometernya sebetulnya. Kalau U23, U20 dan U17 itu kan level-level usia yang pada akhirnya itu ke bawah pada atmosfer peningkatan prestasi timnas hmm, senior. hmm, Kita lihat timnas senior kita bisa berlaga di Qatar di Piala Asia tahun 2023 ya. hmm, Saat itu kan memang prestasi kita karena kita kan sudah lama sekali tidak pernah berpartisipasi di ajang yang sama. Akhirnya kita masuk di grup yang maut juga, di situ ada Irak, Jepang, Indonesia dan Vietnam. hmm, Tapi prestasi kita toh tidak memalukan. hmm, Artinya dari 3 kali pertandingan Indonesia memang 2 kali kalah melawan Irak dan Jepang, hmm, kemudian bisa mengalahkan Vietnam. hmm, Paling tidak kita tidak nomor buncit nih di hmm, di Piala Asia Senior. Nah, ini kan perkembangan Piala Asia itu juga kan membawa atmosfer yang baik buat level-level usianya. Kita lihat level-level usia di bawahnya. Kita lihat U23. U23 kabar terakhir di kualifikasi Piala Asia nanti masuk ke dalam pot satu bersama 10 negara lain. Di antaranya ada Jepang, Korea Selatan, kemudian Uzbekistan, Arab Saudi, Vietnam, Thailand, Indonesia, dan ada beberapa nama lain. Nah, itu juga kan menunjukkan bahwa hasil yang dibawa prestasi terakhir di U23 bisa masuk semifinal Piala Asia, hmm, ini juga kan akhirnya berimbas pada penentuan pot Indonesia menjadi pot unggulan di pot hmm, satu. hmm, Nah, ini kan baru dalam sejarahnya Indonesia masuk ke dalam pot satu hmm. Piala Asia tanpa melalui jalur tuan rumah gitu Ya, loh. hmm, Tapi hmm. melalui jalur prestasi. Ini beda Ya, gitu, Bro. iya beda ya. Iya Mm-mm. betul. Beda, beda. Karena keuntungan kalau kita masuk ke dalam pot satu, tentu kita akan berlaga, kita diunggulkan di tempat pertama, kemudian level-level di bawahnya Hmm, untuk bisa satu grup dengan Indonesia adalah negara-negara yang kemungkinan itu masih cakupan prestasinya juga mungkin ya di bawah Indonesia ya, hmm, katakanlah ya. hmm, hmm. Prestasi terakhirnya maksud saya ya, Ya, prestasi ya. terakhirnya di bawah Indonesia. Ya, pot 2, 3 dan 4 dan seterusnya gitu ya. Hmm, Nah, ini juga kan menunjukkan bahwa peluang, kalau kita berbicara peluang, peluang Indonesia untuk tampil di Piala Asia U23 itu juga terbuka. hmm, Kemudian kita lihat juga di U20, U20 juga kita bisa tampil di Uzbekistan kalau nggak salah ya, hmm, di Piala Asia. Kemudian yang terakhir, yang paling update itu adalah U17. U17 juga bisa tampil di Piala Asia. hmm, Akhirnya dari semua level usia yang ada prestasi dan ada event Piala Asianya, kita masuk ke dalam negara yang qualified gitu loh. hmm, Nah, ini kan suatu batu loncatan ya. Ini milestone sebetulnya bahwa kedepannya Indonesia tidak lagi menatap Asia Tenggara. hmm, Jadi hmm, hmm, kalau kemudian ambisi yang dicanangkan oleh PSSI bahwa yang kita tatap adalah Asia, itu adalah sebuah sasaran yang objektif dan hmm, realnya itu memang bisa dicapai pada saat sekarang ini. Dan hmm, mudah-mudahan ya dengan kita bisa tampil sebagai semifinalis di U23, ini juga kan membawa lembaran baru. hmm. Mudah-mudahan kita bukan hanya sebagai partisipan, tapi kita juga bisa berbicara banyak di Piala Asia untuk segala level usia, gitu bro. Ada kabar katanya timnas senior kita di AFF nanti Desember katanya akan pakai beberapa pemain diaspora juga, bro. Bener nggak nih? Itu kita belum tahu ya, belum tahu mengenai kebenaran karena ini laganya sendiri di bulan Desember.
Hmm. Karena beberapa waktu ke belakang itu juga bisa saja segalanya bisa berubah gitu loh. Hmm. Hmm. Walaupun kita tahu bahwa yang diinginkan oleh AFF adalah Indonesia tampil full tim katakanlah ya. Tapi AFF pun juga mengerti bahwa kondisi Indonesia yang pemain-pemain diasporanya banyak bermain di liga-liga luar, tentu ini akan suatu yang sulit ya. Saya Hmm. pikir sih kalau misalkan nantinya Indonesia bisa bawa tim-tim yang ada pemain-pemain diasporanya, ya mungkin saja itu bisa dilakukan tergantung dari jadwal masing-masing klub dan apakah klub-klub tersebut memberikan izin Ya. kepada pemain tersebut. Karena ini AFF ini kan event yang di luar agendanya FIFA. Jadi Hmm. tidak ada suatu keharusan buat klub untuk melepas pemain Hmm. gitu. Kalau misalkan Indonesia pada akhirnya tidak bisa membawa pemain-pemain diaspora, saya masih cukup yakin ya bahwa untuk level Asia Tenggara tanpa pemain-pemain diaspora pun kita juga masih bisa bermain gitu loh, masih bisa menunjukkan prestasi Ya. pada saat sekarang. Ya. Mumpung bahwa apa namanya atmosfer sepak bola itu lagi meningkat, Hmm. tentu para pemain juga ingin menunjukkan prestasi gitu loh. Hmm. Karena kesempatan mereka dipanggil ke tim nasional apabila ini adalah diisi oleh pemain-pemain lokal kita, itu kan tidak datang setiap saat gitu. Ini yang mungkin saja pemain saat ini juga sudah menyadari bagaimana advantage benefit yang mereka bisa terima seandainya mereka dipanggil ke timnas. Ya, Martin Paes sudah bilang katanya, wah saya libur nih Desember bisa ikut katanya di AFF. Tapi gini ya, kalau misalkan Ah, pemain diaspora ini ternyata diizinkan, ini kan bagus buat latihan, buat latihan, ya, buat saya pikir menambah itu juga kekompakan, chemistry gitu kan bagus nih. betul. Ya kan memang selepas jadwal kualifikasi fase ketiga Piala Asia di bulan November, Hmm. itu kan memang untuk ke pertandingan berikutnya kalau nggak salah baru mulai di bulan Maret kalau nggak salah Ya ya. betul. Jadi Maret. ada gap waktu yang cukup panjang. Nah, apakah ini kemudian bisa dipakai oleh pemain-pemain diaspora kita untuk juga bisa lebih memunculkan sebuah chemistry untuk bisa menampilkan kekompakan yang lebih akurat Hmm. sehubungan dengan dua pertandingan belakang kan kita juga hasilnya juga tidak terlalu bagus ya. Hmm. Nah, ini tergantung dari STY melihat apakah ini masih dibutuhkan Hmm. untuk katakanlah ini sebagai ajang pemanasan untuk Hmm. memanaskan mesin-mesinnya dulu Hmm. untuk mulai bicara atau bereksperimen terhadap strategi-strategi yang akan dipakai dan taktikal yang akan dipakai nanti di Piala Asia fase ketiga di bulan Maret. Hmm. Ya. Oke, balik ke yang U17 nih. Banyak juga Ya, nih ternyata komentarnya dari negara lain ya tentang permainan Indonesia dengan Australia yang ya boleh dikatakan membosankan dan juga nggak ada niat buat main. ya itulah strategi ya. Itu apa namanya tidak bisa juga kemudian diberikan cap ya bahwa ini ada permainan-permainan yang disengaja walaupun kita tahu bahwa memang ada niatan untuk menjaga apa namanya skor untuk sama-sama imbang. Hmm. Nah, ini juga dengan skor imbang kan dua-duanya masuk. Tapi Hmm. ini apakah ini akan apa ya merugikan? Saya pikir kalau dari sudut pandang mananya dulu gitu loh, Bro. Hmm. Kalau dari sudut pandang sportivitas memang agak-agak aneh ya pilihan-pilihan permainan yang seperti ini. Tapi kalau dari sudut pandang target, ya ini hal-hal yang wajar. Hmm. Apalagi kita tidak merugikan tim yang satu grup dengan kita gitu Hmm. loh. Ya. Nah, kalau misalkan mereka kemudian merasa dirugikan, ya salah mereka. Kenapa mereka tidak bisa mengambil hasil yang lebih baik di pertandingan grupnya mereka sendiri gitu loh bro. Jangan salahkan Indonesia dan Australia gitu loh. Karena mereka tidak mampu mengambil angka optimal di pertandingan grup mereka sendiri. Jadi Hmm. jangan salahkan grup lain gitu loh bro. Ya kan Kalau itu rata-rata uh, rata-rata yang tersingkir kan yang poin dari tiga pertandingan topnya itu kan cuma 3 poin.
Indonesia kan Iya, dapat 4 poin karena satu menang lawan Kuwait dan satu seri lawan Australia. Sehingga Indonesia iya. bisa lolos karena masuk ke dalam 5 besar. Yang tersingkir kan Betul. yang cuma 3 poin ini sebenarnya yang bikin ribut. Nah, sebetulnya yang paling ribut tuh ke Qatar ya. Kita tahu ya bahwa Qatar kan memang punya ambisi besar di dunia olahraga, terutama sepak bola. Mereka juga kemudian bisa jadi Tuan tuan rumah rumah. Piala Dunia, kemudian tuan rumah Piala Asia, tuan rumah Piala Asia Under 23. Itu kan sebuah event-event yang memang dimaksudkan untuk bisa menggenjot prestasi Qatar di Hmm. Piala Asia. Hmm. Walaupun ada berbagai drama ya terhadap Hmm. penampilan timnasnya Qatar, tapi ini adalah paling tidak memberikan indikasi bahwa ambisi mereka begitu besar untuk menjadi salah satu negara kutub ini ya perkembangan sepak bola di Asia. Hmm. Jadi kalau misalkan sampai mereka U17-nya tidak tampil di Piala Asia, Hmm. ini kan sepertinya menghancurkan ambisi yang mereka tanam sebetulnya. Hmm. Jadi itulah kemudian yang membuat mereka begitu gusar Hmm. karena ambisi mereka untuk tampil dan menjadi kutub kekuatan sepak bola Asia itu akhirnya dengan kegagalan U17 akhirnya dipertanyakan bahwa Hmm. mereka belum layak dianggap sebagai kutub sepak bola Asia. Hmm. Ya mungkin harusnya seperti Bahrain gitu ya, bayar-bayar gitu. Kan Qatar juga kaya. Mungkin itu sudah. Karena gini, proses aja ya. Ini kan kita bicara mengenai bagaimana negara-negara Asia yang kaya itu kadang-kadang dengan kekuatan uang itu bisa melakukan apa saja. Hmm. Seperti contoh, penunjukan Qatar sebagai host di Piala Dunia kemarin itu Hmm. pun juga menimbulkan masalah Hmm. gitu loh. Karena disinyalir banyak uang bermain. Hmm. Bahkan seorang kalau nggak salah Michel Platini ya, itu Hmm. juga tersangkut dengan persoalan-persoalan uang nih sampai Hmm. Michel Platini kemudian di ini ya, di grounded seumur hidup untuk tidak bisa sebagai pengurus di FIFA lagi gitu loh. Jadi ini bukan hal yang mustahil bahwa kekuatan-kekuatan dari uang itu juga ikut berbicara di sepak bola. Hmm. Sampai kemudian muncul seperti angin baru ya, arah baru perkembangan sepak bola di Asia Tenggara di Asia. Hmm. Karena ada beberapa negara Asia juga mulai gerah Hmm. terhadap kiprah dari negara-negara Arab dari kawasan Timur Tengah. Kalau nggak salah ada 12 negara Arab di ini ya di AFC ya. Hmm. Nah, ini kadang-kadang mereka penampilannya yang eh, penuh drama di lapangan, kemudian manipulasi begitu kotor apa ini ya, tricky bermain dengan penuh kelicikan. Jadi asas-asas sebuah pertandingan yang fair play itu kadang-kadang mereka langgar. Kemudian ada berbagai cara untuk mendapatkan prestasi dengan cara apapun gitu ya. Itu yang Hmm. biasa mereka lakukan. Akhirnya ini menimbulkan kegerahan sendiri dari negara-negara di luar negara-negara Asia dari Timur Tengah. Hmm. Nah, untuk membentuk konfederasi sepak bola yang baru. Kalau kita contohkan bagaimana di Amerika, benua Amerika kan ada kalau nggak salah ada CONMEBOL, ada CONCACAF kalau nggak salah ya. Hmm. Itu kan ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Itu Hmm. karena mereka terbagi dalam luas geografis yang begitu jauh ya cakupannya Hmm. ya. Hmm. Kalau Amerika Utara ya jelas mereka Amerika Serikat, kemudian Meksiko, Kanada. Hmm. Dan kalau Amerika Selatan kan ya tahu sendirilah ada Brazil, Argentina dan segala macam. Tapi cakupan mereka kan begitu panjang, begitu Hmm. jauh. Hmm. Dan lagi ini juga ada kepentingan untuk mendistribusikan kontingen atau kontestan di Piala Dunia. Hmm. Makanya kemudian Amerika Utara diberikan zona tersendiri Hmm. untuk bisa menampilkan kontestannya atau ya kontestannya ya untuk di Hmm. Piala Dunia karena mereka secara prestasi jauh berbeda dengan di Amerika Selatan. Hmm. Jadi itu adalah strategi FIFA supaya sebaran dari para peserta Piala Dunia akan lebih jauh ya cakupannya dan lebih merata gitu loh. Hmm. Nah, kalau misalkan dari negara-negara Asia di luar Timur Tengah tadi itu juga berniatan untuk membentuk konfederasi sepak bola sendiri,
Saya pikir ya bisa saja terjadi ya kalau misalkan AFC tidak bijak dalam menanggapi isu-isu mengenai Bahrain, Hmm. isu-isu mengenai Qatar dan sebagainya gitu, bro. Ini yang harus disampaikan oleh Ketua Umum PSSI di dalam salah satu konferensi ya, kalau tidak salah ada konferensi ketua apa namanya ketua federasi dan sekjennya ya di Ya. Asia ya kalau nggak salah di Korea atau di mana gitu. Nah ini mungkin harus Hmm. diungkapkan bahwa ya ini perlulah Indonesia apa Asia nih udah dibagi lagi nih bagi dua. Minimal kalau yang main licik-licik biar sama yang licik-licik lagi gitu. Ya, ya begitu ya. Seharusnya begitu aja ya. Biar yang bener-benernya nih kan kalau Korea sama Jepang kan boleh dibilang bener lah lempeng gitu mainnya kan serius gitu. Iya, Beda sama yang di kalau Timur Tengah. iya, memang kalau di negara-negara di luar yang Timur Tengah itu tidak terlalu banyak drama. Mereka bermain benar-benar ya ya apa adanya, bermain Hmm, untuk sepak bola, bermain untuk sportivitas. hmm, Artinya masalah provokasi di lapangan itu mereka kesampingkan. Yang penting kalau kita lihat gini deh, pemain-pemain Jepang, pemain-pemain Korea Selatan itu kan jelas sekali. Kalau mereka dilanggar ya, kalau mereka sampai guling-guling itu memang mereka sakit gitu loh. hmm, hmm. Tapi kalau mereka masih bisa tahan, mereka nggak akan berusaha untuk apa bikin drama gitu, Iya, iya. enggak gitu loh. Jadi ya kalau misalkan ada wacana seperti itu, saya pikir ya mungkin bisa dipertimbangkan tuh. Oke, balik lagi ke Piala Asia ya. Ya, U17 kita udah maju ya. Tadi terus Qatar masih ngamuk. India juga kalau nggak salah ngamuk-ngamuk juga ya, bro. ya betul. Tapi nggak sekuat Qatar lah ya. Hmm. Eh, Mungkin India nggak punya banyak duit sebanyak Qatar sih ya, jadi nggak terlalu ribut. Oke sobat, betul. segitu dulu lah obrolan kita ya mengenai kiprah Indonesia di Piala Asia ya. Kalau menurut sobat sendiri perlu nggak sih AFC ini dibagi itu ya Asia dibagi dua gitu, Barat dan Timur gitu. Kalau setuju silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.